Timnas Indonesia dinyatakan menang 3-0 setelah permintaan Bahrain pindah venue ditolak Federasi Sepak Bola Asia. FIFA pastikan laga Indonesia vs Bahrain di tanah air. AFC tolak mentah-mentah pindahkan laga ke tempat netral. Bahrain langsung kirim sinyal akan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau kamu suka video ini jangan lupa klik tombol like, dan kalau kamu belum subscribe buruan deh, karena tombol itu enggak akan menggigit kok, dan subscribe itu gratis, lebih murah dari kopi kamu hari ini. Ya, Bahrain kirim isyarat aneh usai permintaannya supaya kontrak Timnas Indonesia digelar di tempat netral ditolak AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap digelar di tanah air. Kepastian ini didapat usai Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC Datuk Winsor Paul John di Doha, Qatar. Pada beberapa waktu lalu dalam pertemuan tersebut, AFC memastikan menolak permintaan Bahrain dan laga Timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, ujar Erick. Di lain sisi kubu Bahrain sepertinya tidak menyerah begitu saja atas keputusan tegas AFC yang menolak permohonan mereka. Bahkan mereka mengancam akan mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia andai mereka tetap dipaksa hadir ke Jakarta. Pihak AFC mungkin kurang memahami permohonan kami yang ingin pindah venue ke tempat netral, bunyi pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Bahrain. BFA menanggapi keputusan AFC tersebut, kami juga tidak bisa memaksa para pemain kami untuk hadir ke sana SUGBK, karena kami paham mereka masih trauma atas perlakuan tidak baik supporter Timnas Indonesia, imbuh BFA. Perlu kami umumkan, kami pihak BFA Bahrain belum bisa memastikan kami akan hadir ke sana atau tidak, maka dari itu kami mohon ke AFC, terang BFA. Sementara itu pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Jika mereka tetap tidak mau hadir ke SUGBK, maka bisa dipastikan mereka akan dinyatakan kalah 3-0. Katakan hal ini demi Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Nama Sintayong kembali jadi bahan perbincangan, terutama setelah komentar tajam pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana yang akrab disapa Coach Justin. Dalam pernyataan terbarunya, Coach Justin menilai bahwa jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, PSSI harus mencari pelatih baru yang lebih kompeten untuk mengangkat performa Garuda di ajang bergengsi tersebut. Coach Justin menyebut Sin bukanlah pilihan terbaik untuk Timnas Indonesia di level Piala Dunia. Apakah dia Sintayong sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana Piala Dunia, tanya wartawan. Menurut gua kalau Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti Sintayong. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, kata Coach Justin dikutip dari channel YouTube Nalar Tifonesia. Lebih lanjut, Coach Justin menyarankan agar PSSI menunjuk pelatih asal Belanda untuk menggantikan Sintayong. Alasannya cukup sederhana menurutnya, banyak pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berasal dari Belanda seperti J.I.Z. dan Sandy Walsh, sehingga pelatih Belanda dianggap lebih memahami budaya dan gaya bermain mereka. Kalau datangin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budaya, sudah tahu komunikasinya, ujar Coach Justin. Pernyataan Coach Justin ini tentu memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung gagasannya, menganggap Sintayong memang perlu diganti jika Indonesia ingin lebih kompetitif di Piala Dunia. Namun tak sedikit pula yang menilai kritik ini terlalu dini, mengingat Sintayong masih membawa hasil positif untuk timnas sejauh ini. Kabar gembira, striker yang sebelumnya dilarang FIFA untuk perkuat Timnas Indonesia kini mendapat izin FIFA untuk berseragam merah putih. Erick Thohir pun langsung sujud syukur jelang menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik, pasalnya pemain naturalisasi asal Belanda yang sempat dilarang FIFA kini menegaskan bahwa dirinya siap untuk perkuat Timnas Indonesia.
Skuad Garuda akan melakoni 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Jelang menghadapi 2 laga tersebut, Sintayong mendapatkan kabar baik karena salah satu striker asal Belanda ini siap perkuat tim. Kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, sejumlah pemain keturunan Indonesia Belanda telah dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Para pemain keturunan ini memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi dengan sebagian besar bermain di klub-klub Eropa dan Asia. PSSI pun terus berusaha mencari pemain diaspora lainnya. Banyak pemain muda keturunan yang kini berkarir di Eropa diajak memperkuat timnas, namun upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Sebagian besar pemain keturunan tersebut tampaknya ragu atau bahkan menolak tawaran untuk dinaturalisasi. Lalu apa sebenarnya alasan mereka enggan bergabung dengan timnas Indonesia? Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, alasan utama di balik penolakan pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi bukanlah soal rasa nasionalisme atau uang. Arya menjelaskan bahwa banyak dari mereka masih ingin membela timnas negara asalnya, yakni timnas Belanda, yang mereka anggap memiliki peluang lebih besar untuk meraih prestasi di kancah internasional dibandingkan dengan Indonesia. Jika mereka memilih untuk dinaturalisasi timnas Indonesia, mereka tidak akan lagi bisa membela timnas Belanda karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Hal inilah yang membuat banyak pemain keturunan mempertimbangkan matang-matang alias hati-hati dengan tawaran naturalisasi dari PSSI.